Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita orang semua. Terutama umat Tuhan, jemaat Andreas, Timika, Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua. Saya bersyukur lewat YouTube yang dibuat oleh jemaat Andreas, maka saya boleh mewartakan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Memang kita harus mengerti, kita harus paham bahwa Tuhan izinkan YouTube, Tuhan izinkan HP, Tuhan izinkan internet itu supaya mempercepat perluasan, mempercepat pekabaran Injil, penyebaran Injil, supaya Injil harus sampai ke semua bangsa-bangsa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, judul khotbah kali ini berkata gagal paham. Mari kita dengar firman Tuhan dengan baik. Kita minta hikmat pewahyuan dari Tuhan Yesus Kristus supaya kita jangan sampai gagal paham. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami mau belajar supaya kami tidak gagal paham atau supaya kami mengerti maksud firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, Yahweh Elohim, Tuhan Allah, Allah kami, hamba berdoa dan mau menyampaikan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gagal paham atau tidak mengerti, itu artinya kita tidak memahami apa yang diinginkan, apa yang dimaksudkan, apa yang direncanakan, apa yang diatur itu. Ketika kita gagal paham, kita tidak mengerti, maka segala-galanya akan kacau. Oleh dan sebab itu, ketika manusia melakukan pemberontakan kepada Yahweh Elohim, Tuhan Allah, maka ada beberapa hal yang menimpa manusia, yang sesungguhnya manusia tidak bisa mendapatkan hal itu. Tetapi karena perbuatan manusia gagal paham, tidak mengerti maksud Tuhan, akhirnya mereka memberontak terhadap Tuhan, yaitu Adam dan Hawa. Ketika mereka memberontak, maka mereka mengalami beberapa hal. Katakanlah Allah mengadakan permusuhan antara keturunan manusia dan keturunan ular atau setan itu di ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Saudara perhatikan, Allah mengadakan permusuhan. Terjadi permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan si setan atau ular itu. Itu artinya Bapak Ibu saudara-saudari, ada keturunan setan juga. Ada keturunan ular, yaitu setan, dan ada keturunan manusia. Karena Hawa adalah ibu dari segala manusia di dunia ini. Apalagi supaya manusia mengandung lama. Jadi Tuhan buat manusia punya masa mengandung lama. Jadi hai ibu-ibu, kalau Anda mengandung 9 bulan lebih beberapa hari, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena itu Yahweh Elohim yang sudah katakan. Itu firman Allah. Jadi jangan nanti sebelum 9 bulan surobek. Itu artinya memberontak. Artinya kita belah. Kasih keluar anak. Tuhan itu menetapkan manusia, perempuan, melahirkan itu menderita, sakit. Tetapi setelah keluar anaknya, dia akan mengalami sukacita. Dan ada banyak hari ini orang gagal paham. Paling senang dengan operasi, dan operasi. Alasan hikmat. Saya mau beritahu, dengar baik-baik. Tidak ada satupun orang di dunia ini punya hikmat melebihi Yahweh Elohim. Melebihi Yesus Kristus. Tidak ada. Yesus Kristus adalah hikmat sejati.
Nah, itulah sebabnya jangan pernah sekali-kali beralasan bilang kita itu berhikmat, harus berhikmat. Nah, saudara, karena itu maka ada banyak orang kelebihan hikmat. Maka mereka gagal paham terhadap apa yang Tuhan sudah katakan. Apalagi saudara, tanah terkutuk karena Adam. Jadi Adam tidak dikutuk ya. Adam adalah sumber. Kenapa? Karena dia diciptakan pertama oleh Tuhan. Jadi kita jangan keliru. Jadi makanya kalau ketika laki-laki hidup dalam pemberontakan kepada Allah, maka dia akan menurunkan sumber atau dia mengalirkan sesuatu yang kotor. Dan seluruh orang dalam rumah, istri dan anak-anak pasti kena. Pasti kena dampak daripada kekotoran atau dosa yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Karena dia itu sumber. Bapak ibu saudara-saudari, jadi Allah tidak mengutuk sumber itu. Allah tidak mengutuk Adam, tapi Allah mengutuk tanah. Supaya Adam dengan berbagai cara, dia harus mengusahakan bahkan sampai mengeluarkan keringat. Untuk apa? Untuk menafkahi istri dan anak-anak karena dia merupakan pemimpin. Dia penanggung jawab dalam keluarga itu. Apa yang terjadi? Kehilangan keistimewaan. Saudara, apa keistimewaan? Sebenarnya manusia itu hidup selama-lamanya. Tidak mati-mati. Tidak mati begitu. Tapi karena manusia telah mendapat pengertian seperti Allah. Nah, coba kita perhatikan ayat 22 Kejadian pasal 3. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan Allah. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Berarti Tuhan sudah melihat bahwa manusia itu sudah mengerti. Mengerti apa? Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Begini saya ralat kata-kata saya. Jadi begini, manusia itu ketika mengerti pengetahuan baik dan jahat, dia seharusnya dia bisa makan buah itu kalau dia tidak diusir keluar dari taman. Tapi karena pemberontakannya, gagal pahamnya, Tuhan usir dia. Supaya apa? Setelah Tuhan usir, Tuhan taruh malaikat peleh. Supaya karena dia sudah mengerti, jangan sampai dia datang bawa buah buah kehidupan, dia makan dan dia tidak mati-mati. Nah itu dia. Saudara, jadi salah satu hal yang menjadi keistimewaan Tuhan ciptakan buat manusia dan seharusnya manusia menikmati. Tapi ya itu. Karena gagal paham daripada manusia itu sehingga manusia itu tidak menikmati yang sesungguhnya harus dia nikmati di Taman Eden itu. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, namun demikian Tuhan Allah Yahweh Elohim masih mengasihi manusia itu. Coba kita perhatikan di ayat 21 ya. Walaupun manusia sudah berdosa akibat perbuatannya, akibat gagal pahamnya, tidak mengerti maksud Allah, Tuhan masih bisa datang kepada dia. Apa yang terjadi di ayat 21 saudara? Ini sangat luar biasa. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan masih menutupi aib mereka. Kesalahan mereka. Karena mereka telah ketahui bahwa mereka telanjang. Lihat, korban pertama dilakukan oleh Tuhan sendiri. Untuk apa saudara? Untuk menutupi aib dari manusia pertama itu. Adam dan istrinya. Betapa kasihnya Allah kepada manusia ciptaan. Kepada kita. Itulah sebabnya Allah merancang di ayat 15. Merancang bahwa dia akan mengadakan permusuhan antara perempuan ini dan keturunan ular itu. Keturunannya akan meremukkan tumitnya. Dan keturunannya akan, kita perhatikan ayat 15, firman Tuhan perempuan itu, firman Tuhan, aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya.
Saudara, hal ini sudah terjadi dan itu dilakukan oleh Yesus. Akibat gagal paham ini, saudara, turun kepada siapa? Kepada Kain dan Habel. Kain gagal paham. Kain tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Akhirnya dia mempersembahkan persembahan yang tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan untuk supaya saya senang harus korban, ada persembahan. Tapi yang dilakukan oleh Kain adalah dia mempersembahkan tumbuh-tumbuhan. Hasil kebunnya, kita perhatikan di ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, di Kejadian pasal 4 ya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan di Kejadian 3, di ayat 21 tadi, untuk menutupi aib, supaya Tuhan bisa melihat manusia itu bagaimana dia bergerak, dan lain sebagainya. Karena manusia telanjang itu akibat dari perbuatan dosa. Makanya dia mengerti tentang bahwa dia ini sudah telanjang. Makanya Tuhan harus mengorbankan hewan. Sesungguhnya Kain harus mengorbankan hewan sebagai persembahan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Kalau sebagian dari hasil tanah, ya katakanlah kalau dia tanam kasbi kah, atau dia tanam ubi jalar kah, atau dia tanam tanaman buah-buahan kah, itulah yang dia persembahkan. Dia gagal paham, dia tidak mengerti maksud Tuhan. Yang Tuhan maksudkan adalah dari korban adalah binatang. Sebab bapa dan mamanya melakukan perbuatan atau kesalahan, itu Allah mengorbankan binatang untuk bawa mereka punya kulit, untuk kasih pakai dia bapa dan dia mama, Kain dan Habel. Adam dan Hawa. Nah, itulah sebabnya karena Kain gagal paham, Kain tidak mengerti maksud Tuhan, akibatnya persembahannya tidak diterima, persembahannya tidak diindahkan. Tapi di ayat selanjutnya berkata, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Habel mengorbankan, dia membunuh kambing dombanya, dia korbankan kepada Tuhan. Makanya Tuhan menerimanya. Saya beberapa waktu lalu, waktu masih di sekolah minggu, saya pernah dengar cerita karena guru sekolah minggu bilang, karena Kain punya persembahan, asapnya bengkok-bengkok begini. Akibatnya Tuhan tidak terima. Hai guru-guru sekolah minggu, bertobat dan lihat kebenaran firman Tuhan. Jangan gagal paham. Jangan mengerti maksud Tuhan. Jangan tidak mengerti maksud Tuhan. Terus diajarkan. Ini yang disebut gagal paham. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Yesus Kristus ketika dia di bumi, dia mengajar tentang bagaimana 4 jenis tanah. Dan keempat jenis tanah itu yang berbuah adalah orang yang mengerti. Benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Artinya orang yang mengerti tentang firman Tuhan. Kejadian Matius pasal 3 ayat 13 berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Saudara, apa yang terjadi? Orang itu tidak gagal paham, dia mengerti tentang firman yang disampaikan. Dia mengerti maksud Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena itu ia berbuah. Dia berbuah berapa kali lipat, saudara. Firman Tuhan mengatakan ada 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Nah, itu dia bisa berbuah karena dia mengerti maksud Tuhan. Dia tidak gagal paham. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta hikmat pewahyuan dari Tuhan.
Supaya apa? Supaya kita jangan gagal paham, tapi kita mengerti maksud Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus menggambarkan demikian karena Yesus mau supaya kita mengerti apa yang disampaikan. Ada banyak orang hari ini, manusia yang hidup hari ini, bahkan orang percaya, orang Kristen, banyak sekali orang yang gagal paham, tidak mengerti maksud Tuhan. Akibatnya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa menipu diri kita sendiri. Kita harus berkata jujur bahwa ada berapa banyak orang hari ini yang gagal paham. Katakanlah banyak orang Kristen yang bercerai. Bahkan orang-orang yang di lingkungan persekutuan bercerai. Bukankah ini mereka adalah orang-orang yang gagal paham, tidak mengerti maksud Tuhan? Apalagi saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang juga korupsi, pencuri, selingkuh, bercabul, berbagai macam perbuatan dosa. Saudara, gagal itu diakibatkan karena gagal paham, tidak mengerti maksud Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan karena kita tidak mengerti maksud Tuhan. Karena kalau kita tidak mengerti maksud Tuhan, maka kita tidak akan pernah berbuah. Di kitab Lukas berkata, ada beberapa di tanah yang semak duri, itu dia berbuah tapi tidak masak. Artinya hasil buahnya itu menghasilkan yang sama juga. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bahwa yang ditabur di tanah yang baik adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti. Pertanyaannya begini, bagaimana supaya menjadi tanah yang baik? Bukan tanah yang subur ya. Ada banyak orang berkata-kata bahkan berdoa ditabur di tanah yang subur. Salah. Firman Tuhan berkata ditabur di tanah yang baik. Kenapa demikian? Karena antara tanah dan manusia berbeda. Tanah memang ditujukan untuk tanaman dan itu harus subur, tetapi menggunakan kata baik karena ditujukan buat manusia. Nah, untuk itu firman Tuhan berkata yang ditaburkan di tanah yang baik, bukan tanah yang subur. Ketika kita juga salah memperkatakan sesuatu, itu juga yang disebut gagal mengerti. Pertanyaannya begini, kenapa gagal mengerti? Karena kita tidak teliti, karena kita tidak memberi hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan lemah lembut dan rendah hati. Itu penyebabnya. Karena kita tidak mau melembutkan hati. Kita tidak mau merendahkan diri untuk ditegur ketika kebenaran firman Tuhan itu datang. Saya bersyukur kepada Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya menerapkan sistem bagaimana kita harus meneliti firman Tuhan dengan hati yang lemah lembut. Sebab kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21 berkata, karena itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman. Itu saudara. Lemah lembut itu adalah karakter Kristus. Maka kita juga harus lemah lembut seperti Kristus. Karena Kristus lemah lembut, karena Yesus lemah lembut, maka dia berhasil melakukan maksud abadi Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang menyebabkan sehingga kita gagal paham. Karena kita tidak punya hati yang lemah lembut. Saudara, firman Tuhan punya kekuatan yang sangat luar biasa. Coba kita perhatikan kata-katanya. Karena itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Jadi Yakobus pasal 1 ayat 21 itu dimulai dengan berkata karena itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Artinya ketika kita mau membaca firman Tuhan, kita buang dulu yang kotor-kotor. Yang tidak baik, yang tidak benar. Mungkin di kantor kita kena persoalan, mungkin di sekolah kita kena perselisihan, mungkin di dalam rumah tangga suami istri ada terjadi perselisihan, diselesaikan dulu. Nah, habis itu hal itu jangan diingat-ingat, jangan dibawa, dibuang.
yang disebut sampah, yang disebut bau busuk, itu dibuang. Artinya perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Dibuang dulu segala sesuatu yang kotor. Berarti semua yang tidak benar, yang kotor dibuang. Nah, firman Tuhan berkata karena itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan. Artinya kita jangan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Yakobus pasal 3 ayat 16 berkata, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ terdapat kekacauan dan berbagai macam perbuatan jahat. Artinya Tuhan mau supaya kita buang yang kotor dan segala yang jahat itu. Iri hati dan mementingkan diri kita buang dulu. Setelah kita buang, barulah terima. Itu yang disebut hati kita tuh siap. Terimalah firman dengan lemah lembut. Artinya begini, ada teguran. Ada teguran terhadap dosa kita, ada teguran terhadap kelakuan kita, ada nasihat-nasihat, kita terima untuk kita. Jadi firman Tuhan itu, karena firman ada di bagian lain berkata firman seperti pedang yang bermata dua. Artinya kita tikam kita dulu, kita terima dulu untuk kita, barulah kepada orang lain. Begitu. Saya menerapkan di Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua bahwa setiap firman yang kita sampaikan, kita lebih dulu menghidupinya. Dan puji Tuhan, para penatua bahkan umat Tuhan sudah mempraktekkan itu. Kita mengajarkan orang untuk berdoa. Saya katakan bahwa kalian harus berdoa dulu. Jam 7, setiap jam 7 malam kalian berdoa. Barulah kalian ajak orang lain berdoa. Bagaimana kita belum melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita, baru kita mengajak orang lain. Itu tidak punya kuasa, itu tidak akan berimpact dan berdampak bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari, maka Yakobus berkata karena itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, barulah terimalah firman dengan lemah lembut. Karena firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita, saudara. Ketika kita terima firman dengan lemah lembut, maka saya percaya hikmat Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan akan menolong kita untuk kita tidak gagal paham. Kita mengerti maksud abadi Allah, kita mengerti maksud Tuhan. Dan ketika kita mengerti maksud Tuhan, maka kita akan melakukannya. Dan itu yang disebut kekuatan kita ketika kita melakukan firman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semoga kebenaran firman Tuhan ini menolong kita semua. Kebenaran firman Tuhan ini menolong kita semua sehingga kita tidak lagi gagal paham. Saya berdoa buat Bapak, Ibu, saudara-saudari, supaya Bapak, Ibu, saudara-saudari tidak lagi gagal paham terhadap kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun Anda berada. Amin.